Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Maharani Aziza dengan NIM 41014191134 dan rekan saya Muhammad Ferdi Ferdianto dengan NIM 41014191123 dan Agita Nindi Sofyani dengan NIM 410141127. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai komposisi dari beberapa transformasi. Yang pertama ada setengah putaran, kemudian refleksi geser, refleksi, rotasi, dan yang terakhir ada geseran. Nah, kita mulai dari setengah putaran terlebih dahulu ya. Kita tentukan dulu titiknya. Misalkan titik ABC dengan titik A-nya 2,2 di sini. Klik. Kemudian titik B-nya 3,5 dan titik C-nya 4,0. Nah, ini teman-teman bisa cek di sebelah kiri sini, apakah titiknya sudah sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Nah, kalau sudah sesuai, langsung aja kita buat garisnya. Kita klik polygon. Nah, titik A, kemudian ke B, ke C, dan kembali lagi ke A. Nah, di sini sudah ada segitiga ABC. Nah, untuk menentukan setengah putaran, yang pertama kita buat titik porosnya terlebih dahulu. Kita klik point. Titik porosnya kita pakai misal di sini ya, 0,0. Oke, bisa dicek apakah sudah sesuai atau belum titik poros yang kita inginkan. Sudah sesuai di sini 0,0. Kemudian untuk menentukan setengah putaran kita klik ini rotate around point di sini. Kita klik rotate around point. Kemudian setelah itu ini agak dulu. Nah, setelah itu kita klik segitiganya, kemudian titik porosnya. Nah, kita ganti di sini angle-nya jadi 180 derajat. Ini dibiarkan saja, counterclockwise, kemudian klik OK. Nah, di sini ya teman-teman bisa dilihat tengah putaran dari segitiga ABC, yaitu ada segitiga A aksen, B aksen, dan juga C aksen. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rani. Sebelumnya telah diperoleh hasil setengah putaran dari segitiga ABC, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian di sini kita akan mencari refleksi geser dari segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita akan mencerminkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini terhadap sumbu X. Caranya yaitu dengan klik gambar ini, lalu pilih Reflect Upward Line, kemudian kita klik segitiga A aksen, B aksen, C aksennya, lalu kita klik sumbu X. Nah, bisa dilihat di sini telah kita peroleh hasil pencerminannya yaitu segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Dengan titik A double aksennya yaitu min 2,2 dan titik B double aksennya yaitu min 3,5 dan titik C double aksennya yaitu min 4,0. Setelah diperoleh hasil pencerminannya, selanjutnya akan kita cari pergeseran dari segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen ini. Caranya yaitu dengan membuat vektor geseran dengan titik 6,2 ke titik 9,4. Kita buat dulu titik 6,2
di sini. Kemudian kita buat titik 9,4 di sini. Lalu kita klik gambar ini, kemudian pilih yang vektor. Lalu kita klik titik 6,2 dan kita hubungkan ke titik 9,4. Maka di sini kita peroleh vektor U. Vektor U sebagai vektor geserannya. Setelah kita peroleh vektornya, kita klik gambar ini, kemudian kita pilih Translate by Vector. Lalu kita klik segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Kemudian kita klik vektor U-nya. Maka di sini kita peroleh hasil dari refleksi gesernya, yaitu segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen. Dengan titik A triple aksennya yaitu 1,4, kemudian titik B triple aksennya yaitu 0,7 dan titik C triple aksennya yaitu min 1,2. Selanjutnya dari hasil refleksi geser ini kita akan mencari pencerminannya terhadap sumbu X lagi. Kita klik gambar ini, kemudian kita pilih Reflect About Line, lalu kita klik segitiga ini, segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksennya, kemudian kita klik sumbu X-nya. Nah, maka bisa dilihat di sini kita peroleh hasil pencerminannya yaitu segitiga GHI dengan titik G-nya yaitu 1,-4, lalu titik H-nya yaitu min 1,-2 dan titik I-nya yaitu 0,-7. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ferdi. Baik, akan saya lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Rani dan Nindi. Dipunyai segitiga awal BC, kemudian dilakukan setengah putaran terhadap titik D, sehingga dihasilkan segitiga aksen B aksen C aksen, lalu dilakukan geseran cerminan sehingga kita dapatkan segitiga A triple aksen, B triple aksen, C triple aksen, yang kemudian dilakukan refleksi terhadap sumbu X sehingga dihasilkan segitiga GHI. Kemudian akan kita lakukan rotasi pada segitiga GH ini dengan titik pusatnya D. Nah, di sini pertama kan sudah terdapat titik pusatnya yaitu titik D. Kemudian kita tekan slider, kita tekan sini misalnya, lalu kita tekan angle-nya. Di sini sudutnya alfa ya, jadi bisa kita tentukan mau dirotasi berapa derajat. Di sini akan saya gunakan 45 derajat. Lalu kemudian kita tuliskan, kita input rotate kurung. Kemudian nama dari objek yang akan kita rotasikan di sini segitiga GHI pada GGP ini dia namanya T2 ya. Jadi kita masukkan T2 lalu koma alfa, kemudian koma titik pusatnya yaitu titik D. Enter. Nah, di sini bisa kita ubah sudutnya yaitu dengan menggeser ataupun menggantinya dengan diketik ini. Di sini kan saya gunakan 45 derajat.
Sehingga kita dapatkan segitiga G aksen, H aksen, dan Y aksen. Kemudian segitiga ini akan kita lakukan geseran terhadap satu vektor. Yang pertama kita buat dulu vektornya. Di sini misalnya dari T ini, mohon maaf, saya buat vektor dulu dari sini. Nah, kemudian kita tekan translate by vector. Kemudian kita pilih objek yang kita geserkan, yaitu segitiga aksen, aksen, aksen. Lalu kita tekan vektornya, yaitu vektor V. Nah, di sini sudah kita dapatkan hasil akhirnya, yaitu segitiga G double aksen, H double aksen, dan I double aksen. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.